Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas PSPM 21A. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Matematika Dasar yang dibimbing oleh Ibu Elfitra SPD MSI. Berikut saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Elisa Jawari Purba. Yang kedua yaitu Kasroni Simanjuntak. Yang ketiga ada Raudatul Jannah. Yang keempat Tria Karina Arlinda. Dan yang terakhir yaitu Yulina Syah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai terapan integral dalam menghitung volume. Dalam video kali ini, saya akan membaginya menjadi dua permasalahan. Yang pertama yaitu, jika kita memutar suatu kurva atau garis yang mengelilingi sumbu X. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Misalnya, diketahui suatu kurva Y sama dengan Fx, dengan batas bawahnya adalah A, dan batas atasnya adalah B. Maka, luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini adalah daerah yang berwarna merah jambu. Jika kurva Y sama dengan Fx ini kita putar mengelilingi sumbu X satu putaran penuh, maka akan membentuk suatu bangun ruang atau dimensi 3, yang tentunya memiliki volume atau isi. Lalu, bagaimana cara menentukan volume yang terbentuk dari kurva ini jika diputar terhadap sumbu X? Nah, cara menentukan volumenya yaitu kita dapat menggunakan integral. Untuk kurva Fx, maka volume yang terbentuk ialah integral dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, si kurva ini kita kuadratkan dan nanti kita kalikan dengan V. Atau secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut. Volume sama dengan V integral A sampai B Fx kuadrat dx. Jadi diintegralkan terhadap X. Permasalahan kedua adalah jika kita memutar suatu kurva atau garis yang mengelilingi sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Misalnya diketahui suatu kurva X sama dengan FY dengan batas bawah adalah A dan batas atas adalah B. Maka, luas daerah yang dibatasi kurva ini dengan sumbu Y adalah daerah yang berwarna merah jambu. Nah, jika kurva ini kita putar mengelilingi sumbu Y satu putaran penuh, maka akan terbentuk suatu bangun ruang atau dimensi 3. Untuk menentukan volumenya, caranya adalah volume yang terbentuk dari kurva yang kita putar mengelilingi sumbu Y ini adalah kurvanya FY. Nah, FY-nya ini kita kuadratkan. Karena di sini variabelnya pastinya dalam bentuk Y, nanti yang diintegralkan adalah variabel Y. Maka di sini dy, bukan dx. Dengan batas atas B dan batas bawah A. Dan hasilnya nanti kita kalikan dengan V. Atau secara umum dapat kita tuliskan volume sama dengan V integral A sampai B Fy kuadrat dy. Jadi diintegralkan terhadap Y. Baik, sekarang kita akan membahas contoh soal dari terapan integral untuk menghitung volume. Nah, di sini kami telah menyiapkan satu contoh soal. Soalnya adalah volume benda putar apabila daerah pada kuadran 1 yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah
Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kita hanya perlu mengubah nilai Y menjadi 0. Maka, Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat menjadi min X pangkat 2 tambah 4 sama dengan 0. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, X kuadrat kurang 4 ini kita faktorkan menjadi X dikurang 2 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, kita hanya perlu mengganti nilai X menjadi 0. Maka Y sama dengan 4 dikurang X kuadrat menjadi Y sama dengan 4. Baik, sekarang kita akan mencari volume benda putarnya. Nah, rumusnya adalah V batas atas 2 dan batas bawah 0, 4 dikurang X kuadrat dipangkat 2 dx. Nah, kita cari dulu nilai 4 dikurang X kuadrat dipangkat 2 ini. Nah, kita harus ingat bahwa A dikurang B pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Maka hasilnya adalah V dengan batas atas 2 dan batas bawah 0, 16 dikurang 8X pangkat 2 tambah X pangkat 4 dx. Nah, kemudian kita langsung integralkan menjadi V 16X dikurang 8 per 3X pangkat 3 tambah 1/5 X pangkat 5 di mana batas atas 2 dan batas bawah 0. Nah, jadi kita langsung substitusikan nilai batasnya ke dalam, maka menjadi V 16 dikali 2 kurang 8 per 3 dikali 2 pangkat 3 tambah 1/5 kali 2 pangkat 5 dikurang 0. Nah, kita langsung kalikan 16 dikali 2, 8 per 3 dikali 2 pangkat 3 dan 1/5 kali 2 pangkat 5. Maka hasilnya V 32 dikurang 64 per 3 tambah 32 per 5. Nah, untuk menyelesaikannya kita buat aja penyebutnya menjadi 15. Maka V 480 per 15 dikurang 320 per 15 tambah 96 per 15. Maka hasilnya adalah 256 per 15 V. Kali ini saya akan menjelaskan terapan integral untuk menghitung luas permukaan. Terapan integral untuk luas permukaan ada yang dinamakan luas permukaan putar. Jadi jika sebuah kurva bidang mulus diputar mengelilingi sebuah sumbu di bidangnya, maka kurva membentuk suatu permukaan putar. Sasaran kita adalah untuk menentukan luas permukaan yang demikian. Misalkan daerah D dibatasi oleh Y sama dengan Fx yang kontinu pada interval AB, seperti yang kita bisa lihat pada ilustrasi gambar berikut. Pada ilustrasi gambar, kita bisa melihat titik A dan titik B yang membatasi kurva, juga garis delta SI yang membatasi kurva. Dan juga kita bisa melihat garis berwarna hijau yang bisa disebut FXI dengan Y sama dengan Fx. Dan juga ada garis panjang yang ditarik dari delta SI menuju ke bawah melewati garis X yang dinamakan dengan XI. Jadi, kurva tersebut akan diputar pada garis X untuk mendapatkan hasil luas permukaan. Jadi, bila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat, maka akan terbentuk seperti ilustrasi gambar berikut di bawah ini. Kita bisa melihat bahwa di sini ada seperti bentuk tabung walaupun tidak sempurna yang akan dibatasi bagian atas dan bawahnya yaitu dengan delta SI dan dibatasi oleh titik A dan B. Kita bisa melihat garis hijau di tengah yang dinamakan FXI yang ditarik dari delta SI menuju garis X. Dan juga ada garis yang ditarik dari delta SI bawah untuk menghasilkan segaris yang bernama XI dengan data Y sama dengan Fx. Dan juga ada berbentuk cincin yang berwarna merah
yang disebut partisi berbentuk selimut tabung dengan jari-jari atau R sama dengan Fxt dan dengan tinggi delta St. Jadi, tabung tersebut akan diputar untuk mengetahui luas permukaan dari garis ataupun kurva yang sudah diputar tersebut. Sehingga dapat diperoleh luas permukaan benda putar tersebut adalah L sama dengan 2VFXI kali delta SI dengan nilai I sama dengan 1 sampai hingga nilai I sama dengan N. Bila kedua ruas diambil limit untuk N menuju tak hingga, maka diperoleh limit 2VFXI dikali delta XI dengan nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan N menuju tak hingga sama dengan limit 2VFXI dengan nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan N menuju tak hingga dikali akar 1 tambah 2VFXI per delta XI dikuadratkan dikali XI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari luas permukaan putar, di mana soalnya adalah carilah luas permukaan putar yang dibentuk dari pemutaran kurva, di mana Y sama dengan akar X dan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 yang mengelilingi sumbu X. Baiklah, saya akan menjelaskan penyelesaian dari contoh sebelumnya. Di sini dapat diketahui bahwa Fx sama dengan akar X dan F aksen X sama dengan 1/2 akar X. Jadi, luas permukaannya adalah A sama dengan 2pi integral dari 4 sampai 0 dikali akar X dikali akar 1 ditambah 1/4x dx, sehingga dapat dihasilkan menjadi A sama dengan 2pi integral 4 sampai 0 dikali akar X dikali akar 4x tambah 1/4x kali dx, sehingga dapat dihasilkan A sama dengan pi integral dari 4 sampai 0 dikali akar 4x ditambah 1 dikali dx, sehingga dapat dihasilkan pi dikali 1/4 dikali 2/3 dikali 4x tambah 1 pangkat 3/2 dari 4 sampai 0, sehingga dapat dihasilkan pi per 6 dikali 17 pangkat 3/2 dikurang 1 pangkat 3/2 sehingga menghasilkan 36,18. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas permukaan putar yang dibentuk dari pemutaran kurva adalah 36,18. Nah, materi selanjutnya adalah aplikasi integral dalam menentukan panjang busur. Menentukan panjang busur dengan integral maksudnya kita akan menghitung panjang suatu busur pada interval tertentu dari kurva yang nampak. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Kita akan menghitung panjang busur dari kurva fungsi Y sama dengan fx dari interval x lebih besar sama dengan A lebih kecil sama dengan B atau x lebih besar sama dengan C lebih kecil sama dengan D. Dari gambar di atas, untuk menghitung panjang busur, kita lakukan dengan pendekatan seperti garis warna merah yang berupa garis lurus. Misalkan kita hitung panjang garis merah dari titik CXK-1, YK-1. Berikut adalah rumus menentukan panjang busur dengan integral. Panjang busur kurva Y sama dengan fx dari titik A, C ke titik B, D
dapat dihitung dengan dua rumus. Yang pertama, berdasarkan batasan sumbu X. Panjang busur AB dapat dihitung dengan rumus integral dengan batas bawah A dan batas bawah B akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dikali dx. Lalu yang kedua, berdasarkan batasan sumbu Y, panjang busur AB dapat dihitung dengan integral dengan batas bawah C dan batas atas D akar dx per dy kuadrat ditambah 1 dy. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan panjang busur dari X1, Y1 ke X2, Y2 pada grafik Fx sama dengan Mx ditambah B seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Yuk sama-sama kita bahas. Karena M sama dengan F aksen X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, maka hal ini akan menyebabkan X sama dengan integral dengan batas bawah X1 dan batas atas X2 akar 1 ditambah F aksen X kuadrat dikali dx sama dengan integral dengan batas bawah X1 dan batas atas X2 akar 1 ditambah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 pangkat 2 dikali dx. Langsung saja kita masukkan integralnya, yaitu akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat per X2 dikurang X1 kuadrat dikali X. Lalu X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat per X2 dikurang X1 kuadrat dikali X2 dikurang X1. Maka hasilnya akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, sekian saja pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau kesalahan dalam video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.